Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Siti Kandi dengan NIM S1S1200046. Pada kali ini saya akan membahas materi integral. Konsep integral. Integral adalah kebalikan dari turunan atau diferensial. Oleh karena itu, integral disebut juga antidiferensial. Ada dua macam integral, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tentu yaitu integral yang nilainya tertentu, sedangkan integral tak tentu yaitu integral yang nilainya tak tentu. Atau bisa dibilang integral tentu itu memiliki batas, sedangkan integral tak tentu itu tidak memiliki batas. Pada integral tentu, ada batas bawah dan batas atas yang nanti berguna untuk menentukan nilai integral tersebut. Penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Di antaranya untuk menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan masih banyak lagi. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja. Banyak di bidang lain yang menggunakan integral, seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu yang lain yang mempelajari tentang integral. Jika turunan suatu fungsi y sama dengan fx, maka untuk menentukan fungsi asalnya melakukan perintegrasian. Nah, bisa kita lihat di sini contoh rumusnya. Fungsi fx sama dengan integral fx dikali dx, di mana tanda yang ini merupakan tanda integral. Fx itu merupakan integran atau fungsi yang diintegralkan. Dx, operator penentuan yang mengikat operasi yang menentukan terhadap variabel x. Nah, maka fungsi fx per dx sama dengan fx atau integran x. Maka integral fx kali dx sama dengan fx ditambah c. Nah, di sini ada sifat-sifat dari integral. Yang pertama itu integral a sampai a, fx dikali dx sama dengan 0. Yang kedua, integral a sampai b, fx kali dx sama dengan min integral b sampai a, fx dx. Integral a sampai b, k fx dx sama dengan k integral a sampai b, fx dikali dx. Yang keempat ada integral b, fx ditambah gx dikali dx sama dengan integral a sampai b, fx kali dx sama dengan integral a sampai b, gx kali dx. Integral a sampai b, fx sama kurang gx kali dx sama dengan integral a sampai b, fx kali dx dan kurang integral a sampai b, gx kali dx. Jika a lebih kecil dari b, lebih kecil dari c, maka integral a sampai c, fx kali dx sama dengan integral a sampai b, fx tambah integral b sampai c, fx kali. Nah, untuk pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi ini yaitu yang pertama integral tentu dan integral tentu. Yang pertama kita akan membahas integral tentu. Integral tentu adalah pengintegralan fungsi fx apabila tujuannya telah diketahui. Seperti pada yang kita ini, kita bahwa fx-nya itu sama dengan x kuadrat tambah 2. Nah, di sini sudah ada tabel dari x, fx. Nah, gimana x kuadrat tambah 2 yaitu turunannya yaitu 2x. Untuk x kuadrat itu turunannya 2x. Karena apabila juga
kuadrat kurang 3, turunannya 2x. Jadi secara umum jika fx sama dengan x kuadrat tambah c dengan c ln f berlaku f aksen x sama dengan 2x. Integral tak tentu dari fungsi aljabar. Integral tak tentu adalah integralan fungsi fx apabila turunannya telah diketahui, karena integral merupakan kebalikan inverse dari turunan. Maka untuk menemukan rumus integral, kita beranjak dari turunan. Turunan suatu fungsi y sama dengan fx adalah y aksen sama dengan f aksen x, atau sedangkan notasi integral dari suatu fungsi y sama dengan fx adalah yang dibaca integral y terhadap x. Turunan suatu fungsi konstan adalah 0. Untuk integral 0 adalah suatu fungsi konstan, biasanya diwakili oleh suatu y. Rumus yang kita pakai pada integral tak tentu dari fungsi aljabar yaitu integral fx kali dx sama dengan fx tambah c, di mana fx itu merupakan persamaan rupa fungsi fx luasan di bawah rupa fx, dan c itu adalah konstantanya. Sifat integral tak tentu. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa contoh dari beberapa sifat dari integral tak tentu. Mana integral ax pangkat n kali dx sama dengan a per n tambah 1 kali x tambah n tambah 1 ditambah dengan c. Yang kedua ada integral k fx kali dx sama dengan k integral f kali dx. Ketiga, fx tambah gx kali dx sama dengan integral fx dx tambah integral a sampai g kali gx dikali dx. Dan keempat yaitu integral fx kurang gx kali dx sama dengan integral fx kali dx kurang integral a sampai g dx dikali dx. Nah, untuk contohnya itu di sini ada integral 2x tambah 5 kali dx. Nah, untuk penjelasannya itu menjadi x kuadrat ditambah 5x ditambah c. Nah, untuk yang sama saja untuk contoh yang kedua dengan cara yang pertama. Integral tak tentu fungsi trigonometri. Di sini untuk sifatnya itu ada 4, di mana integral cos x kali dx. Bagaimana yang kita ketahui turunan dari cos itu sama sin. Jadi tentunya itu sin x tambah c. Integral sin x kali dx sama dengan min cos x tambah c, karena turunan dari sin itu adalah min cos. 3 cos ax tambah b kali dx sama dengan 1 per a sin ax tambah b ditambah c. Integral sin ax tambah b kali dx sama dengan min 1 per 2 cos ax tambah bx tambah b ditambah c. Untuk materi kedua itu integral tentu. Jika fungsi f terdefinisi pada interval, maka disebut integral tertentu fungsi f dari a ke b, di mana disebut integral a disebut batas bawah dan b disebut batas atas. Integral tentu ini memiliki perbedaan, yaitu sudah memiliki nilai tertentu karena ada disebut batasannya. Nah, kita lihat pada ini, di mana x sama dengan a, x sama b dibaca atau integral a sampai b. Fx kali dx sama dengan integral fb kurang integral fa kali dx. Di mana fx itu merupakan kesamaan a, q-nya itu konstanta, fb dan fa itu nilai integran untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Nah, di sini bisa kita lihat sifat integral tentu, di mana integral a sampai a fx kali dx sama dengan 0. Ini sama saja dengan sifat integral yang saya bahas. Contohnya, contoh integral fungsi aljabar dan trigonometri. Nah, untuk yang nomor pertama itu kita harus menghitung hasil integral. Yang pertama itu integral 3x kuadrat kurang 4 tambah 1x. Nah, untuk ini itu disebut integral tertentu karena tidak ada batasnya. Jadi kita gunakan sifat yang pertama, di mana hasilnya integral 3x kuadrat tambah x1 dx sama dengan 21 x pangkat 2 tambah 1 kurang per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah x tambah c sama dengan x pangkat 3 kurang 2 x kuadrat tambah x pangkat c.
Nah, untuk kedua, integral 0 sampai 2, 3x kuadrat dikurang 4 tambah 1 dx. Nah, untuk bentuk ini dengan integral itu batasnya karena memiliki batas. Itu batas bawah dan batas atas. Batas bawahnya 0 dan batas atasnya adalah 2. Nah, integral 0 sampai 2, 3x kuadrat tambah x tambah 1x. Kita gunakan ini sehingga menjadi x maka kurang 2x kuadrat tambah x 0 integral 0 sampai 2. Kita gunakan rumus sebelumnya yaitu fb dikurang fa. Nah, untuk fb nya itu ada 2 dan f-nya ini adalah 6. Kita masukkan ke dalam rumus yang di atas tadi, dimana x-nya untuk penyelesaian dari f-nya kita masukkan nilai 2, jadi menjadi 2 pangkat 3 kurang 2 kali 2 pangkat 2 tambah 2. Dan untuk fa-nya kita masukkan nilai 0, dimana 0 pangkat 3 kurang 2 kali pangkat 2 0. Nah, untuk hasil sama dengan 2, jadi hasil dari integral 0 sampai 3x kuadrat kurang 4x tambah 1 dx itu 2. Dan selanjutnya disebutkan hasil integral dari integral 0 sampai 30 derajat sin x tambah cos 2x kali dx. Nah, ini untuk contoh dari integral fungsi trigonometri. Nah, untuk menentukan hasilnya kita lagi, dimana kita tahu bahwa turunan dari sin itu merupakan min cos, dan cos itu adalah sin. Jadi kita tentukan kemudian menjadi x tambah 2 sin 2x 0 sampai 30 derajat. Nah, kita masuk ke teman yang tadi, dimana fb dikurang dengan fa. Untuk fb-nya itu merupakan yaitu fb-nya itu adalah 30 derajat. Nah, kita masukkan menjadi min cos 30 derajat ditambah per 2 sin 2 kali 30 derajat. Nah, untuk yang fa-nya itu 0. Jadi kita masukkan min cos 0 sama dengan per 2 sin 2 kali 0. Sehingga menjadi min cos 30 derajat per 2 sin 60 derajat kurang min cos 0 tambah per 2 sin 0. Nah, kita ketahui bahwa min cos 30 derajat itu adalah min seper 2 akar 3. Dan untuk seper 2 sin 60 derajat, untuk sin 60 derajat itu seper 2 akar 3. Cos 0 itu min 1 dan sin 0 itu sama dengan 0. Kita masukkan sehingga menjadi min seper 2 akar 3 tambah per 2 kali seper 2 akar 3 kurang min 1 tambah 0. Dan untuk hasilnya yaitu sama dengan 1 kurang seper 4 akar 3. Jadi hasil dari integral 0 sampai 30 derajat sin x tambah cos 2x kali dx sama dengan 1 kurang seper 4 akar 3. Teorema dasar kalkulus. Jika y sama dengan fx adalah fungsi yang konstan pada selang a lebih kecil x lebih kecil b, dan fx adalah sembarang arti turunan dari fx pada interval tersebut, maka berlaku bentuk berikut. Untuk rumusnya itu integral a sampai b fx kali dx sama dengan fx a sampai b sama dengan fb dikurang fa, seperti yang kita pakai sebelumnya. Jadi rumus di atas merupakan bahwa menyelesaikan integral adalah dengan mengintegralkan fx terlebih dahulu, kemudian substitusi batas atas integral dan hasilnya dikurangi dengan hasil substitusi atas bawah integral. Mencari nilai integral kita bisa menggunakan beberapa cara, yaitu metode substitusi. Untuk contohnya itu integral 4x pangkat 3 x pangkat 4 pangkat 4 dx sama dengan integral pangkat 4 du sama dengan 5 pangkat 5. Nah, kita misalkan bahwa ini adalah x pangkat 4 untuk nilai y itu, untuk nilai per 5 pangkat 9 y, jadi per 5 pangkat 5 sampai c. Kita masukkan nilai y yaitu x pangkat 4 kurang 1, jadi 5 kali x pangkat 4 kurang 1 pangkat 5 tambah c. Jadi integral 4x pangkat 3 tambah x pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4 dx sama dengan per 5 x pangkat 4 kurang 1 pangkat 5 tambah c. Kedua itu integrasi parsial. Kita
kita menggunakan rumus integral U kali dV sama dengan UP sama kurang integral V kali du. Kita masukkan di sini adalah ada contoh bahwa integral x dikali x kali dx sama dengan x kurang kali min 2 cos 2x kurang integral per 2 cos 2x. Bila diselesaikan itu menjadi per 2 f cos 2x per 4 sin 2x per c. Nah, kemudian yang ketiga ada eksponensial. Di sini ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Yang pertama integral x pangkat x kali dx sama dengan ex tambah c. Integral e kali kx kali dx sama dengan seper k e pangkat x kali c. Yang ketiga ada k pangkat x kali dx sama dengan kx per k tambah c, di mana ex dan exr itu merupakan fungsi eksponensial ekx dan c konstanta, c itu sebagai konstantanya. Kemudian ada metode pecahan, dimana kita lihat di sini ada contoh dari integral 1 per x kuadrat kurang 1 kali dx. Dan untuk integral ini bisa diuraikan menjadi integral 1 x tambah 1 x kurang 1 dikali x kurang 1 kali dx. Untuk x kuadrat kurang 1 nya itu kita uraikan. Nah, untuk yang tadi itu sehingga menjadi seper x tambah 1 dikali x kurang 1. Kita masukkan fa sama fb nya. A menjadi a sama dengan x tambah 1 tambah b sama dengan x kurang 2. Nah, kita lakukan perkalian silang ini sehingga menjadi a kali x kurang 1 tambah b kali x kurang 1 per x tambah 1 kali x kurang 1. Jadi sehingga menjadi a tambah b kali x sama dengan b kurang sama dengan 1. Kita dapatkan bahwa b kurang a itu adalah 1 dan a tambah b adalah 0. Untuk hasil akhirnya b sama dengan seper 2 dan a sama dengan min seper 2. Saya rasa